Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Penginjil Yohanes tadi ya, yang kita dengarkan mengisahkan kepada kita kesaksian Yohanes tentang Yesus atau Mesias yang datang. Jadi dalam kisah itu ditampilkan pertama-tama bagaimana Yohanes ya melihat Yesus atau mengarahkan pandangan banyak orang untuk melihat Yesus. Dan satu hal penting yang disampaikannya dalam pandangan itu yang terarah kepadanya, Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia itulah yang kumaksud ketika Yohanes mengatakan, "Kemudian daripadaku akan datang dia yang ada sebelum aku." Berarti menunjuk kepada Yesus yang datang itu, atau anak domba Allah yang tadi dia suruh orang banyak untuk melihatnya. Lalu teman-teman saudara-saudari, yang menarik bahwa ketika Yesus datang ke Sungai Yordan dan meminta dirinya untuk dibaptis, Yohanes pun memberikan baptisan itu. Dan suatu poin penting yang Yohanes tampilkan di sana ya, bagaimana ketika dia memberi kesaksiannya, dia mengatakan bahwa kalau engkau membaptis seseorang dan akan ada burung merpati yang tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes sendiri membaptis dengan air, tetapi dia yang kau baptis, dan ketika engkau melihat burung merpati singgah di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika dia membaptis Yesus, fakta itu terjadi, di mana burung merpati itu singgah di atas Yesus, dan Yohanes pun mengatakan atau memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil ini ya semacam mengarahkan kita pada cara pandang Yohanes ya tentang Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis melihat Yesus itu secara dalam ya. Mulai dari peristiwa pembaptisan itu di Sungai Yordan ya. Ketika dia membaptis Yesus, dan terjadilah suatu peristiwa berdasarkan apa yang menjadi penglihatannya, burung merpati singgah atasnya. Dan
diberikanlah suatu pernyataan bahwa orang itu nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Di situ kita melihat bagaimana perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus. Kalau baptisan Yohanes itu disebut baptisan tobat, yang dimana tujuannya itu mempersiapkan umat, mempersiapkan orang-orang untuk menyambut Mesias yang akan datang, yang akan segera ada. Atau dikatakan Yohanes itu mempersiapkan umat Allah untuk kedatangan Tuhan itu, kedatangan Mesias. Dan baptisan Yesus itu adalah baptisan dari Roh Kudus, ya, di mana baptisan itu menjadikan orang sebagai pengikutnya, sebagai anggota gereja, ya. Baptisan itu juga menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah, menjadi pewaris, ya, bagian dari anggota yang mewariskan kebaikan Allah, ya, yang mewariskan surga itu, ya, di mana diajarkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan. Dan baptisan itu juga merupakan baptisan dari Allah sendiri yang menyentuh manusia. Dan tentu ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, bukan berarti bahwa Yesus itu berdosa. Sebab, ya, baptisan Yohanes itu baptisan untuk orang berdosa, makanya dikatakan baptisan tobat, ya. Jadi orang-orang yang datang kepadanya adalah orang berdosa yang mau bertobat, dan sebagai tandanya mereka dibaptis. Yesus bukan demikian maksudnya, tapi suatu bentuk persaudaraan Yesus dengan dengan manusia, sebagaimana dikatakan tadi. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Yesus maksudnya, dinyatakan kepada Israel, kepada seluruh manusia, ya. Maksudnya di situ, ya, suatu bentuk solidaritas Yesus, ya, kepada manusia. Dan dia sungguh mau mengatakan dia itu sungguh-sungguh manusia, ya, sehingga mau dibaptis, ya, seperti manusia pada umumnya, mengikuti tradisi itu, ya, tradisi yang ada, ya, mengikuti ajakan Yohanes Pembaptis, sekaligus memberikan penegasan, ya, baptisan Yohanes ini adalah suatu baptisan yang mulia, yang agung, ya, yang memang betul-betul dipersiapkan sungguh-sungguh oleh Yohanes sebagai bentuk persiapan menyambut Mesias yang akan datang, atau mungkin sebagai bentuk representasi kesempurnaan keaslian hakiki dari baptisan Yohanes itu, ya, bahwa Tuhan merestuinya dan mengiyakan dan menyetujui baptisan Yohanes itu, ya. Dan baptisan Roh Kudus tadi itu, ya, baptisan yang dilakukan oleh Yesus dan diberikan itu baptisan yang dilakukan oleh gereja, ya, sebagai sebagai bagian penting dari sakramen dalam gereja Katolik, ya, yang menjadikan orang-orang tadi itu menjadi bagian dari anggota gereja dan menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, yang menarik pada poin terakhir, Yohanes berani memberikan kesaksian, ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Setelah dia tadi melihat kesaksian atau melihat apa yang terjadi di Sungai Yordan, setelah dia membaptis Yesus, Roh Kudus tadi itu turun dan suara dari langit pun terdengar, bahwa betul-betul itu adalah suatu peristiwa yang memberitahukan kepada Yohanes, kepada orang banyak, bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia itu adalah anak Allah. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini kita belajar, ya, bagaimana masih keberlangsungan kerendahan hati Yohanes, ya. Dia menunjuk Yesus. Berjudul tadi, ya, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah, dan dia itu adalah anak Allah. Itu kesaksian Yohanes, ya, yang dia beritahukan kepada kita, bahwa Yesus itu memang adalah anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk kita demi penghapusan dosa-dosa kita, keselamatan kita. Dan juga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, sabda Allah yang menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria dan lahir untuk kita dalam peristiwa Natal. Dan juga dia sebagai anak Allah, dia mengasihi kita manusia dengan sepenuhnya, rela menjadi manusia seperti kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih,
marilah kita semakin meneguhkan iman kita akan sabda Allah. Ya, paling tidak referensi salah satunya itu adalah merenungkan bacaan hari ini. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.